Tapi saya nggak habis pikir kadang ya, nggak habis pikir bener deh. Para perusak kedaulatan negara kita, para pembenci, para kadrun-kadrun gitu ya, berbagai cara untuk menghancurkan bangsa ini ya. Salah satunya ya, menurut saya, mereka menyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran karena mereka tujuannya sih sebenarnya bukan itu, sebenarnya tujuannya itu. Mereka itu tujuannya untuk Pak Prabowo sebenarnya. Mereka pikir dengan melemahkan Pak Jokowi atau menjatuhkan Pak Jokowi, maka akan timbul kesalahan yang disebabkan itu ke Pak Prabowo. Tapi ternyata Pak Prabowo nggak mempan ya. Ternyata Pak Prabowo pinter gitu. Pak Prabowo juga nggak kalah cerdik ya dengan cara mereka itu. Mereka berbagai cara ya, dari isu PKI segala macam lah yang diserang itu, antara istilahnya dulu lagi Pak Jokowi menjabat kan istilahnya Pak Jokowi terus-terusan ya. Sekarang kan kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat, apa gunanya Pak Jokowi diserang berbagai isu ya, kalau nggak tujuannya ke Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Sekarang dengan diserang Pak Jokowi bertubi-tubi dan tidak mempan gitu, malah akan ada P21 ya, P21 untuk Panci CS itu ya. Mereka gak ganti haluan ya, ganti haluan dengan cara menyerang Pak Prabowo dengan isu yang luar biasa kotor ya. Menurut saya isu yang luar biasa kotor dengan diisukan dengan adanya hubungan spesial antara Pak Prabowo dengan Mas Teddy. Mereka tuh, saya kadang nggak habis pikir loh, mereka masih kotor itu gitu ya. Ya orang itu aja sih sebenarnya yang nyerang Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama Mas Gibran itu mereka aja, golongan mereka itu golongan sakit hati, golongan yang istilahnya kebebasan di Indonesia itu dihalang-halangi. Ini kan istilahnya golongan para pembenci, golongan apa ya, Imam Mahdi lah mereka diantaranya, dan orang-orang yang kepentingannya dihambat. Gila kan, kotor banget itu permainannya gitu. Saya nggak yakin kalau nggak ada campur tangan di pihak asing juga, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Karena itu kan butuh dana yang besar sekali gitu ya, dan butuh keberanian yang luar biasa untuk menghembuskan isu sekotor itu gitu ya. Tapi ya untuk kita yang berpikiran logis, berpikiran waras ya, Pak Prabowo itu istilahnya insya Allah apalagi yang dicari ke dia itu kalau nggak pengen berbakti ke negara. Kan sudah dilihat dari umur, udah tua, anaknya juga tidak berambisi ke politik gitu ya. Ini menurutku ya, secara logis nggak mungkin Pak Prabowo seperti itu, insya Allah nggak mungkin. Itu pekerjaan orang-orang yang rusak aja otaknya gitu ya. Jadi untuk kita ya, ayo kita sebagai anak bangsa, kita jaga kedaulatan kita jangan sampai terkena provokasi yang sangat menyesatkan itu ya. Kita bantu Pak Prabowo untuk membangun negara dengan cara apa ya, dengan cara satu, kedamaian juga, di antaranya ciptakan kedamaian untuk menyelesaikan tugasnya Pak Prabowo, bantu segala programnya dia, karena semua programnya sebenarnya baik, cuman ada beberapa oknum yang memang masih istilah kata bertindak yang benar-benar kurang baik ya, karena untuk mencari kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri gitu ya. Istilahnya benar-benar luar biasa ya cobaan untuk Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi itu. Mereka itu kayak dikeroyok gitu ya, kayak dikeroyok sama segerombolan serigala untuk apa ya, segerombolan serigala untuk kepentingan mereka sendiri ya. Kita bantu ya. Ayo kita bantu, kita bikin Pak Prabowo juga menyelesaikan tugasnya dengan baik, jaga semuanya, jaga kedaulatan. Benar-benar luar biasa mereka itu, sungguh jahat otaknya ya.